Lagi klinik Rumah Sakit Bayangkara Palu ya, bersama lagi kita berbicara dengan Dr. Made Wijaya, spesialis penyakit dalam. Kita membicarakan topik tentang diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus itu adalah suatu kondisi yang sering orang salah artikan dengan penyakit yang disebabkan karena gula darah yang tinggi. Nah, padahal diabetes mellitus itu adalah penyakit yang ditandai dengan peningkatan nilai gula darah yang sebenarnya adalah penyebabnya kurangnya produksi daripada insulin atau insulin kita tidak sensitif yang mengakibatkan gula darah dari pembuluh darah tidak diantarkan ke organ-organ dalam tubuh kita, sehingga organ di dalam tubuh kita itu mengalami kerusakan. Ditandai dengan gula darah yang tinggi, dan di satu sisi adalah organ tubuh kita tidak mendapatkan energi yang berasal dari gula darah. Kenapa diabetes itu bisa terjadi? Sebenarnya diabetes itu bisa terjadi karena obesitas, ya, pasien kurang gerak yang mengakibatkan seseorang mengalami resistensi insulin. Di sini ketika seseorang mengalami kegemukan atau kurang bergerak, maka tubuh akan meresponnya dengan memproduksi insulin lebih banyak. Tetapi insulin yang banyak itu pun tidak mampu memasukkan gula darah ke dalam organ tubuh yang ditandai dengan peningkatan gula darah. Disitulah awal daripada penyakit diabetes, khususnya diabetes tipe 2. Maka lama-lama akhirnya gula darahnya tidak terkontrol, mulailah ditandai dengan kerusakan-kerusakan atau gejala-gejala daripada diabetes. Yang kedua, apa sih bedanya diabetes tipe 1 dengan tipe 2? Yang sering kita bilang, diabetes tipe 1 umumnya terjadi pada orang muda disebabkan karena pankreasnya sama sekali tidak bisa memproduksi insulin. Ini biasanya disebabkan oleh autoimun, ya. Jadi tubuh membentuk antibodi yang menyerang sel beta pankreas, sehingga sel beta pankreas sama sekali tidak bisa memproduksi insulin, sehingga pasien yang mengalami diabetes tipe 1 harus membutuhkan insulin dari luar untuk memenuhi kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuhnya. Sedangkan diabetes tipe 2 itu adalah disebabkan oleh resistensi insulin, sehingga mengakibatkan suatu saat insulinnya yang diproduksinya kurang dan insulinnya tidak sensitif. Biasanya terjadi karena gaya hidup. Gaya hidup yang misalnya obesitas, kurang gerak. Nah, inilah yang cikal bakal terjadinya diabetes tipe 2. Lanjutnya kita bicarakan tentang ciri-ciri daripada diabetesnya. Diabetes itu pertama karena gula darah tinggi, kita akan merasa lemes. Jadi gula darah yang tinggi tersebut tidak diantarkan ke sel-sel otot, sehingga sel otot mendapatkan kekurangan kalori. Akibatnya keluhannya lemes walaupun pasiennya misalnya merasa istirahatnya sudah cukup, kemudian makannya sudah cukup, sehingga tetap aja badannya merasa lemas. Yang lain adalah misalnya pandangan kabur yang misalnya terjadi pada retina diabetik, kemudian luka yang sulit sembuh, kemudian sering mengalami infeksi. Pasien diabetes yang gula darahnya tidak terkontrol gampang sekali mengalami penyakit TBC, sakit kulit maupun infeksi saluran kencing. Keluhan yang lain pertama adalah rasa terbakar atau perubahan sensasi pada daerah kulit, terutama daerah kaki. Mungkin neuropati yang dirasakan oleh pasien ini dari rasa kesemutan, dari rasa nyeri, bahkan bisa mengalami mati rasa, ya. Mati rasa, rasa terbakar, bahkan rasa yang nyeri yang sangat hebat. Kemudian terjadi juga disfungsi ereksi atau impoten. Ini juga bagian daripada neuropati diabetik. Biasanya terjadi pada pasien-pasien yang diabetesnya tidak terkontrol sekian lama.
Kemudian mulut terasa kering, dikarenakan pada orang yang gula darahnya tinggi itu terjadi dehidrasi, kencingnya akan banyak. Kalau minumnya sedikit, maka pasiennya akan mengalami yang namanya dehidrasi, di salah satunya mulutnya kering. Ciri-ciri diabetes ini di sini ya, pertama banyak makan, sering kencing, kemudian rasa haus, kalau luka sukar berhenti, kemudian lemes. Kemudian terjadilah penurunan berat badan yang drastis. Faktor-faktor risiko seseorang terkena diabetes, pertama adalah orang yang memiliki kelebihan berat badan atau overweight. Sebenarnya berat badannya normal berapa sih? Berat badannya normal itu adalah indeks massa tubuhnya berada di antara 19 sampai 21. Nah, mengukur indeks massa tubuh ini begini, berat badan dalam kilo dibagi dengan tinggi badan dalam meter pangkat 2. Itu nilainya antara 19 sampai 21 dikatakan indeks massa tubuhnya baik. Jika lebih itu dikatakan lebih. Bahkan kalau kita bisa berada di atas 30, kita berada di daerah overweight yang merupakan risiko daripada terkena diabetes. Kemudian riwayat penyakit diabetes, kemudian lagi kurang gerak. Ya, kurang gerak, usia juga mempengaruhi. Jadi usia-usia yang mungkin di atas 40-50 tahun, segera melakukan pengecekan gula darah karena kita berada di risiko yang rentan terkena penyakit diabetes. Pasien dengan hipertensi juga merupakan pasien memiliki risiko terkena diabetes, memiliki kelainan kolesterol, baik kolesterol total, LDL maupun kelainan daripada trigliserida juga memiliki risiko daripada penyakit diabetes. Nah, yang menjadi pertanyaan, dok, bagaimana seandainya kita memiliki penyakit ciri-ciri tersebut, menentukan apakah ini diabetes atau tidak? Pertama, kita melakukan pemeriksaan laboratorium yaitu gula darah. Jadi gula darah ini ada yang namanya gula darah puasa. Gula darah 2 jam setelah makan maupun pemeriksaan HbA1c. Dikatakan normal jika gula darah puasa kita berkisar 110 ke bawah, gula darah 2 jam setelah makan di bawah 140, kemudian HbA1c kita adalah 5,7 ke bawah, itu dikatakan normal. Nah, dikatakan diabetes jika HbA1c kita di atas 7, gula darah setelah makan kita di atas 200, dan gula darah puasa kita di atas 140. Itu dikatakan kita menderita diabetes. Ada orang yang berada di antara orang normal dengan orang diabetes yang disebut dengan orang yang masuk dalam fase pradiabetik. Jadi pradiabetik ini selama pengontrolan gaya hidupnya bagus, kemudian diberi obat-obatan, biasanya akan kembali ke fase normal. Ini yang disebut dengan diagnosa pradiabetik, itu adalah diagnosa tidak dikatakan normal, juga tidak dikatakan orang diabetik, tetapi dengan perubahan gaya hidup, dengan pemberian obat-obatan, biasanya kita berikan obat yang seperti metformin, itu bisa memperbaiki metabolisme gula darahnya. Apakah diabetes bisa sembuh? Nah, diabetes itu jika kita sudah terkena, kita tidak bisa sembuh. Tapi jangan khawatir, diabetes itu bisa dikontrol. Jadi kalau kita memiliki gula darah yang sudah dikatakan diabetes, kita harus mulai mengendalikan ya. Mengendalikan dalam arti berat badan, tekanan darah, kolesterol, begitu juga dengan gula darah, dengan harapan komplikasi daripada diabetes itu bisa dicegah. Apa sih target dari pengobatan diabetes? Nah, pengobatan diabetes itu punya target, di antara lain adalah pertama, tekanan darahnya harus normal. Kemudian, kolesterolnya juga harus baik. Indeks massa tubuhnya diusahakan mencapai target antara 19 dengan 21. Gula darah puasanya 100, HbA1c-nya harus mencapai nilai 7. Harapannya adalah komplikasi yang terjadi karena diabetes tidak terjadi. Di sini kita lihat apa sih target. Pertama, gula darah puasa antara 80 sampai 120,
kemudian indeks massa tubuhnya 19 sampai 21, kolesterol terkontrol, tekanan darah terkendali, dan HbA1c di bawah 7. Nah, risiko-risikonya apa sih seorang yang memiliki gula darah tidak terkontrol? Kita bisa saja mengalami stroke, mengalami penyakit jantung koroner, kemudian kita bisa mengalami amputasi, mengalami neuropati kaki, kemudian kita harus menjalani cuci darah, bahkan kita bisa mengalami kebutaan kalau kita sudah mengalami retinopati diabetik. Ini adalah beberapa komplikasi daripada diabetes ya, ada gangguan pembuluh darah, kerusakan ginjal, kerusakan mata, stroke, kemudian serangan jantung, impoten, kaki yang membusuk. Nah, pengobatannya meliputi apa saja? Pertama, diet, kemudian olahraga, obat-obatan, dan insulin. Pada dasarnya, semua pengobatan itu ditujukan untuk mengendalikan gula darah. Tidak ada pengobatan yang terbaik. Pada dasarnya jika memang misalnya kita melakukan pengobatan dengan diet, olahraga, lalu dengan obat-obatan gula darahnya tidak terkontrol, apa yang menjadi keinginan kita tidak tercapai, maka pemberian insulin itu adalah suatu keharusan. Semua pengobatan itu ditujukan adalah untuk mengendalikan gula darah. Kemudian ini ada beberapa permasalahan yang sering kita temui di klinik yang mungkin juga menjadi pertanyaan dari beberapa pasien. Pertama adalah, apakah obat yang terbaik buat diabetes, tablet atau insulin? Yang tadi kita sudah menjawab, pada dasarnya yang disebut dengan diabetes itu adalah penyakit karena kerusakan sel beta pankreas. Kerusakan pada sel beta pankreas itu makin lama makin rusak, sehingga kemampuan tubuh kita secara intern itu kemampuan memproduksi insulinnya menurun. Awalnya mungkin pengobatannya hanya dengan diet, olahraga bisa terkontrol. Lama-lama harus memakai obat antidiabetik yang tablet. Tetapi setelah sekian lama kadang-kadang kita memang harus juga membutuhkan insulin dalam hal untuk pengendalian gula darahnya. Kemudian apakah boleh mengendalikan gula darah hanya dengan mengatur makan? Itu kembali lagi ke tadi. Apabila kita mengatur makan, diet maupun dengan olahraga sudah mencapai gula darah puasa yang baik, bisa mencapai HbA1c di bawah 7, ya saya rasa cukup dengan menggunakan diet dan olahraga. Tetapi jika diet dan olahraga tidak mencapai nilai target, maka kita harus sudah mencoba dengan obat-obatan. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa berat badan saya turun cepat dan bagaimana menaikkan gula? Berat badan yang cepat drastis turun pada diabetes disebabkan karena seperti ini. Pada waktu kita disebut dengan penyakit diabetes, itu apa yang kita makan itu akan menjadi gula darah. Kemudian gula darah yang dihasilkan itu kan harus diantarkan oleh insulin untuk mencapai sel target. Sel target itu semua, dari otak, jantung, ginjal, saraf, semua membutuhkan makanan, tapi dengan perantaraan insulin. Ketika produksi insulin berkurang, maka gula darah akan tertumpuk di dalam pembuluh darah. Kekurangan gula pada tubuh kita, misalnya sebagai sumber kalori, maka akan merespon tubuh untuk membongkar cadangan makanan di dalam tubuh kita, sehingga gula darah kita di dalam pembuluh darah akan makin tinggi. Nah, gula darah yang tinggi ini akan dibuang melalui ginjal, sehingga kita menemui kandungan gula pada air kencing. Inilah yang mengakibatkan kenapa berat badan kita turun secara drastis, diikuti dengan peningkatan nilai gula darah. Bagaimana menanggulanginya? Pertama adalah mengendalikan gula darah. Nah, mengendalikan gula darah itu yang dokter bilang pengobatannya dari makan, olahraga, obat-obatan. Jika perlu memang harus memakai insulin, kita harus memakai insulin. Karena dengan gula darah yang terkontrol itu akan membuat berat badan kita akan naik dengan sendirinya. Apakah penderita diabetes boleh makan nasi putih? Apakah harus makan nasi jagung atau beras merah? Pertanyaan ini juga sering dilontarkan, sehingga
banyak sekali pasien-pasien diabetes yang menyiksa dirinya dengan makan yang menurut saya dia tidak suka. Dia harus makan nasi jagung, dia harus makan beras merah. Padahal pengaturan diet pada pasien-pasien diabetes bukan berdasarkan jenis makanannya. Sebenarnya makan nasi pun boleh. Cuma makan nasinya itu porsinya harus diikuti dengan massa tubuh. Kalau berat badannya besar, maka makanannya porsinya harus dikurangi agar kita tercapai massa indeks tubuh yang ideal. Jadi jawabannya adalah boleh. Kemudian apakah boleh olahraga? Tentu boleh. Tetapi harus dilihat. Apabila kita seorang penderita diabetes sudah memiliki komplikasi daripada kardiovaskuler, misalnya seorang diabetes disertai dengan hipertensi, seorang diabetes sudah mengidap penyakit jantung koroner, tentu olahraganya harus yang dipilih olahraga yang dalam batas tidak menguras tenaga. Yang kedua, sebelum kita olahraga, gula darah kita harus terkontrol. Jangan sampai kita memulai olahraga yang begitu berat, tapi HbA1c kita ternyata 13. Nah, kebutuhan dasarnya saja tidak terpenuhi, apalagi dia olahraga. Itulah yang membuat kenapa pasien-pasien diabetes bisa mati mendadak pada saat olahraga, karena pada saat dia olahraga, dia gula darahnya sama sekali tidak terkontrol. Apakah keluhan nyeri, impoten, atau stroke yang terjadi karena diabetes bisa sembuh? Nah, kalau keluhannya nyeri, impoten itu terjadi masih fase-fase awal, ya, itu tentu masih bisa kembali. Nah, neuropati itu misalnya pada kaki, kalau nyerinya masih berupa rasa kesemutan, ya, kemudian rasa nyeri, itu dengan mengendalikan gula darah, itu bisa membaik. Nah, pada dasarnya neuropati itu kan yang terjadi kelainan itu ada dua. Pertama, sarafnya itu tidak mendapatkan oksigen sebagaimana mestinya, kemudian tidak dapat nutrisi, makanya terjadi gangguan neuropati. Pada dasarnya bisa diperbaiki. Pertama, kita kembalikan gula darahnya ke fase normal. Kemudian untuk oksigennya mungkin kita harus mendapatkan terapi tambahan berupa terapi hiperbarik. Jadi terapi hiperbarik itu adalah memberikan tekanan oksigen yang kuat sehingga saraf-saraf baik yang di organ vital, ya, seperti di alat kelamin, kemudian saraf-saraf kaki itu mendapatkan oksigen yang cukup sehingga pemulihan terhadap kekurangan oksigen sarafnya bisa mendapat pemulihannya cepat. Jadi kalau kita mengalami gangguan impoten, neuropati, pengobatannya bukan hanya pengobatan diabetesnya, juga adalah pengobatan oksigennya dengan memberikan oksigen tekanan tinggi. Apakah penggunaan insulin buat ketergantungan? Nah, memang ketika kita memakai obat gula, baik obat gula tablet maupun obat gula insulin, itu pada dasarnya memang pengobatan seumur hidup. Sebenarnya tanpa kita memberikan insulin, orang yang tidak diabetes pun tubuhnya memproduksi insulin. Jadi pada orang yang normal, tubuhnya itu memproduksi insulin baik pada waktu makan maupun tidak makan. Pada pasien diabetes, itu tubuhnya mampu memproduksi insulin tapi tidak cukup. Sehingga kecukupannya diperoleh dari insulin dari luar. Jadi di sini penggunaan insulin bukan masalah ketergantungan tapi kebutuhan, yaitu tubuh membutuhkan energi dari gula darah yang diantarkan oleh insulin. Apakah bisa terkena diabetes walaupun sudah tidak makan gula dari muda? Nah, penyakit diabetes itu bukan disebabkan karena kita makan gula sejak muda atau tidak, ya. Tetapi diabetes tipe 2 itu disebabkan karena gaya hidup. Gaya hidup itu adalah misalnya kita makan-makan sampai membuat berat badan kita itu overweight. Kemudian kita malas bergerak atau kurang olahraga. Kemudian stres. Kemudian kurang relaksasi. Itu juga salah satu daripada faktor yang membuat kita mudah sekali terkena diabetes. Bukan hanya gara-gara kita mengkonsumsi gula pasir atau yang sejenisnya.
Apakah resiko jika kita berhenti minum obat gula? Nah, ini resikonya sering terjadi adalah kematian. Jadi kalau kita misalnya penderita diabetes, gula darah kita baru terkontrol dengan insulin atau dengan obat diabetik dengan dosis yang cukup tinggi. Jika kita menghentikan obat-obat tersebut, itu sama dengan bahwa otak kita, jantung kita, ginjal kita tidak mendapatkan kalori yang cukup untuk memenuhi daya kerjanya, sehingga bisa menimbulkan kematian. Bahkan kita bisa mendadak mengalami stroke, bisa serangan jantung akut, dan suatu hari ginjal kita cepat sekali mengalami kerusakan sehingga kita menjalani cuci darah. Kapan kita lakukan pemeriksaan HbA1c dan gula darah? Kalau kita penderita awal diabetes, tentu kita melakukan pemeriksaan gula darah sesering mungkin untuk mendapatkan gula darah yang baik. Tetapi ketika gula darah kita sudah mulai terkontrol, maka kita wajib melakukan pemeriksaan pertama HbA1c. HbA1c itu untuk menilai apakah gula darah kita selama 3 bulan terkontrol atau tidak. Untuk menentukan juga apakah kita masuk dalam kategori orang yang risiko terkena penyakit kardiovaskuler dan stroke atau tidak. Kemudian gula darah puasa itu perlu dikontrol setiap bulan. Nah, ini kesimpulan ya. Kesimpulan bagi teman-teman yang belum menderita diabetes, kita harus ubah gaya hidup kita sejak dari awal, yaitu dengan olahraga, dengan diet, usahakan untuk mencapai berat badan yang ideal. Bagi teman-teman yang sudah menderita diabetes, untuk kendalikan gula darah. Tujuan mengendalikan gula darah ini bukan untuk menyembuhkan diabetes, tetapi untuk mencegah komplikasi daripada diabetes. Komplikasi diabetes itu cukup berat ya. Pertama dari stroke, serangan jantung, gagal ginjal, cuci darah, kaki yang tidak sembuh-sembuh, kemudian kebutaan, kita bisa menjalani amputasi. Cukup sekian rekan-rekan topik kita tentang diabetes hari ini dari Rumah Sakit Bayangkara. Terima kasih sebelumnya.